Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk mengawali pembelajaran kita seperti biasa ya, kita berdoa dulu buka kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jurnal kelas mana? Tadi kan udah ditanyakan jurnal kelasnya. Jurnal kelas itu mana aja? Ada. Bapak absen dulu ya. Ayah. Ini. Alile. Alvia. Andre. Anggi. Resa. Fabian. Fitri. Sampai. Kalian Amin. Ada Amin. Alwa. Iskia. Ya. Mikal. Mikal Alexander. Mikal ya. Siapa? Ada yang punya? Muhammad Zaki. Nabila. Naura. Yaman. Panji. Ras. Esti. Salsa. Saskia. Siva. Tiara. Vanessa. Bulan. Ada semua ya? Baik, coba kalian perhatikan apa yang kalian lihat. Apa nih? Bisakah kalian menjelaskan langkah-langkahnya? Pernah buat nih? Tahu langkah-langkahnya? Ya, itu nanti yang akan kita pelajari. Kita akan menyusun instruksi dari aktivitas kalian, aktivitas harian. Kalian kan dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu kan aktivitasnya banyak ya. Mandi, gosok gigi, pakai sepatu, berangkat sekolah, sampai pulang lagi. Aktivitas kalian kan banyak sekali ya. Kita akan belajar menyusun instruksinya, langkah-langkahnya dengan pendekatan algoritma yang tadi ya.
dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering tanpa sadar saat kalian melakukan sesuatu itu kan ada langkah-langkahnya. Ya, kalian pakai sepatu itu kan ada langkah-langkahnya kan? Kalian mau berangkat pakai baju itu juga ada. Begitu juga mandi. Walaupun mandi sama pakai bisa jadi antara kalian 2 orang itu bisa jadi langkahnya berbeda ya. Kamu kalau mandi sabunan dulu apa baru disiram dulu kan? Ya, begitu juga gosok gigi ya dan lain-lain ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu mengelola data kehidupan sehari-hari. Ya. Aktivitas siapa yang bisa sebutkan aktivitas harian apa aja yang kalian lakukan? Satu aja. Tadi main. Bermain itu ambigu. Bermain apa? Harus jelas. Ya. Oh, bermain sepak bola. Karena kalau bermain itu kan maknanya lebih dari satu ya. Jadi bermain bola aja bisa ada bola voli atau yang lainnya ya. Menjelaskan konsep dasar algoritma dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi algoritma itu memasak nih. Kalian tuliskan langkah-langkahnya, terus ada menggosok gigi. Langkah-langkahnya itu pertama seperti apa sampai selesai ya. Menyusun instruksi. Kalian dapat menyusun. Kalian aktivitasnya tahu, pakai sepatu, pakai baju, berangkat sekolah, kemudian kalian susun dalam sebuah instruksi. Komputer itu bekerja berdasarkan instruksi ya. Indikatornya apa? Ada beberapa indikator untuk mengetahui ketercapaian kita ya. Mengidentifikasi dari pengalaman sehari-hari, aktivitas harian kalian tadi ya, menyusun langkah-langkah dan memecahkan masalah jalanan. Hari ini kita akan belajar algoritma. Ada yang pernah mendengar algoritma? Kamu tadi? Belum. Yang lainnya? Pernah nggak? Pernah deh. Algoritma. Tadi secara tidak langsung Bapak kan udah menyampaikan ya. Kita akan belajar menyusun instruksi ya dengan pendekatan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau urutan instruksi yang disusun secara terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mencapai tujuan. Jadi algoritma itu langkah-langkah ya. Kalian saat melakukan sesuatu itu ada langkah-langkahnya. Seperti pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai berpikir komputasional, pengenalan pola ya, ekspresi dan operasi. Yang kemarin ekspresi dan operasi logika ada berapa kemarin? Ekspresi dan operasi logika ada 4 apa aja? Or, not, or ya. Yang sebelumnya kita menggunakan pendekatan pengenalan pola, ya sekarang kita pendekatannya algoritma ya. Rangkaian langkah-langkah tersusun secara terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan ya. Aktivitas harian kalian nanti kita susun. Skip dulu ya. Mengapa algoritma itu penting? Membantu kita berpikir logis ya. Memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Digunakan komputer untuk melakukan perintah. Contoh,
Komputer tadi kan bekerja berdasarkan instruksi. Robot itu juga bekerja berdasarkan instruksi. Misalnya saat kalian klik tombol pada keyboard, komputer menjalankan algoritma di belakangnya. HP-mu itu bekerja berdasarkan instruksi tidak? Ya. Kalau tidak kalian sentuh, dia akan merespon tidak? Ya. Jadi kan kita memberi instruksi ya. Kalian saat menekan WA itu berarti memberi instruksi ke WA untuk dibuka kan? Setelah kita menekan bagian pilihan chat, berarti kita memberi instruksi kepada WA untuk membuka bagian chat ya. Ciri-ciri algoritma. Ini yang pertama tadi. Yang pertama jelas, tidak ambigu. Ya, tidak ambigu ini tidak memiliki makna lebih dari satu. Jadi perintahnya itu jelas ya. Setiap langkah harus jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Contoh di sini ambil piring, ya, itu jelas. Tapi kalau siapkan wadah itu kan ini ya maknanya luas ya. Nanti saya suruh nyiapkan wadah, kalau saja ngambil wadahnya ember, yang satunya ngambilnya baskom. Padahal saya minta, maksud yang saya tuju wadahnya itu bisa aja mangkok, karena saya lagi buat mie, ambilin wadah atau dibawain ember, kan? Karena ambigu kan, tidak jelas kita mintanya. Dalam hati saya mintanya wadah yang saya maksud adalah mangkok. Tapi kamu bawanya ember atau baskom, itu ambigu ya. Makanya perintahnya kita harus jelas. Terbatas. Algoritma harus memiliki jumlah yang terbatas. Seperti kalian membuat mie, itu kan terbatas kan? Mulai dari kalian siapkan memanaskan airnya sampai siap menjadi mie itu kan terbatas. Memiliki masukan, ada data atau informasi yang diberikan sebelum dimulai. Contoh masukan, saat kalian membuat jus, contoh jus jeruk, masukannya apa? Buah itu luas. Buah jeruk. Kalau tadi bilangnya cuma buah, nah kita mau buatnya ini jus jeruk, nanti dimasukin mangga ya. Karena kalau dia bilang jawabnya buah, maknanya itu kan luas ya, lebih dari satu ya. Poin yang pertama ya. Inputannya berupa apa tadi? Kalau kita mau buat jus jeruk, inputannya berupa apa? Buah jeruk ya. Kemudian ada keluaran, ada hasil yang diproses setelah algoritma dijalankan. Outputnya apa? Setelah diproses, jeruk ya. Masuknya inputnya jeruk, keluarnya jeruk ya. Yang kelima, efektif. Algoritma harus menghasilkan solusi yang benar dan sebaiknya menggunakan langkah-langkah yang efektif. Aktivitas yang sama dikerjakan dua orang yang berbeda, bisa jadi langkah-langkahnya berbeda ya. Bisa jadi langkah-langkahnya berbeda. Contoh algoritma membuat teh manis ya. Pernah buat teh manis? Yang pertama kita siapkan gelas, sendok, teh celup, gula, dan air panas. Masukkan teh celup ke dalam gelas. Tuang air panas ke dalam gelas. Diamkan sebentar. Angkat tehnya, masukkan gula, aduk. Outputnya berupa teh manis ya. Ada berapa langkah di situ? Langkah-langkah itu ditulis secara urut. Kalau menurut kalian ada urutan yang boleh dibalik tidak? Yang mana yang urutan boleh dibalik? Maksudnya
Saya ini dulu. Kalian saat buat di rumah urutannya sama nggak? Ya? Punya urutan yang berbeda? Ya? Punya urutan yang berbeda tidak? Nah, kan bisa jadi saya setelah siapkan gelas sendok teh. Ini yang pertama bisa aja saya masukkan gula dulu. Kan? Saya masukkan teh, saya masukkan gula, baru kita tuang air panas. Boleh artinya kalau seperti itu? Poin nomor 6, ini kalau saya balik, maksudnya urutannya saya pindah, setelah masukkan teh dulu ke dalam gelas, atau saya taruh di nomor 2, saya masukkan gula dulu, saya masukkan teh, kemudian saya tuangkan air panasnya, boleh nggak? Boleh. Artinya kan ada urutan yang bisa ditukar. Tetapi ada algoritma yang urutannya itu nggak bisa dibalik. Contohnya aktivitasnya apa? Contoh aktivitas sehari-hari yang urutannya nggak bisa dibalik. Urutannya itu harus seperti itu. Nah, sholat ibadah, ya, kan nggak bisa kalian bolak-balik kan? Urutannya jelas. Kalian wudhu itu kan urutannya jelas ya. Nah, kita nggak bisa semaunya. Kalau ini kan bisa jadi si A masukin dia, saya ambil gulanya dulu, saya kasih tehnya, baru saya siram air panas. Ngaduknya nanti ya. Di sini hanya saja ngaduknya kita di poin 6 ya. Sampai sini ada tidak? Kalau tidak ada, coba sekarang kalian buat sendiri. Algoritma menyikat gigi dan algoritma berpakaian. Kan kalian pernah berpikir dong, langkah-langkahnya tahu, berpakaian juga kan langkah-langkahnya tahu. Coba kalian tulis. Ini untuk yang individu ya. Yang untuk kelompok kalian diskusikan, ini Bapak bagikan. Nanti kalian diskusikan ya. Untuk yang kelompok, ya kan? Tapi kopinya, tapi yang untuk kelompok kalian diskusikan aktivitas kalian yang kalian lakukan dari pagi sampai malam ya. Setelah kalian diskusikan, pilih salah satu aktivitas, tuliskan di lembar PKPD. Ini tadi kan udah ada ya. Kalian sambil kalian cari aktivitas yang lain. Yang itu mandiri. Oh iya. Yang itu aktivitas mandiri kalian buat, ini yang kelompok. Salah satu aja. Yang itu salah satu aja, ini kelompok dulu. Ini aktivitas mandiri. Ini aja salah satu. Yang itu kelompok. Nah. Tulis yang nanti ya. Berapa ini? Udah dapat semua ya? 2, 3, 4, 5. Tulis yang nanti kalian diskusikan. Namanya tulis yang nanti ya. Jam berapa pagi ya? Soalnya ini jamnya, contoh
satu siang. Ini barengan sini, ini kamu baca. Itu ada berapa orang? 6. Nah, itu kan 6 maksimal ya. Pilih salah satu, pilih yang mana? Ya, terserah. Yang yang satunya yang sombong, jangan ini. Yang ini tulis nabi di belakang. Yang di belakang ini tulis yang itu dibicarakan sendiri. Ya udah boleh. Caranya boleh langkah-langkah algoritmanya kalian tuliskan ya. Yang biasa kalian lakukan. Contoh tadi kan menggosok bibir, kalian tuliskan langkah-langkahnya. Yang milih berpakaian, tulis langkah-langkahnya. Yang berkelompok, tugas kelompok. Kelompoknya urut aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di belakang. Ya.
Jadi cuma satu ini yang berpakaian. Kenapa? Ini kan awal-awal gigi ya. Ada apa enggak? Ini ada Pak, ya. Ini kamu ya. Kalian pilih gosok gigi semua. Sebutin makanya dia jelas. Berpakaian. Kamu pakai pakaian apa? Dengan pakaian ini tapi jelas ya. Kalau kaos kan berarti nggak perlu pakai kaos ini. Yang jelas pakaian kaos olahraga, pakaian batik atau pakaian sekolah. Kamu pilih aja. Yang penting tadi kan pakainya jelas instruksinya. Udah ada yang selesai kelompoknya ditulis. Ditulis kita. Selesai belum yang kelompoknya? Ya itu jadi toleh. Itu kan ada. Tadi kan ada kriteria ciri-ciri algoritma kan ada input ada outputnya ya. Di situ ditulis saja inputnya apa. Nanti kalau just zero inputnya zero, keluarnya hasilnya just zero ya. Udah ada selesai. Nyalain ya. Ini, jaga pilihnya.
sekian banyak ini belinya nyikat satu baris, nyikat gigi semua. Ini cuma satu pakaian. Ini nyikat gigi. Coba bacakan. Siapa di sini yang mau bacakan? Mana? Aktivitasnya. Yang ini. Tadi kan udah milih salah satu toh. Kalian milih apa? Siapa yang bisa bacakan langkah-langkahnya, algoritmanya? Salah satu. Dari bacain aja. Ayo. Yang kamu dapat kan? Oh ya. Coba dengarkan. Pengennya air baca dari situ aja. Ya kan? Dibacakan dari situ punyanya air. Yang lainnya dengarkan. Sambil selesaikan yang kakinya. Dengarkan. Yang kuat. Selesai. Yang lainnya, langkahnya, karena bisa jadi berbeda ya. Kalian kan urutannya pasti langkah-langkahnya ada yang nggak sama kan? Yang lainnya ada yang membacakan ya. Kelompok selesai. Dari yang kelompok ya saya tinggal yang pakaian ya itu aja tadi kan ini semua untuk diri pakaian udah pakaian itu belum ya. Sudah, silakan. Karena waktunya terbatas. Ya, tanda PD-nya yang sudah dibacakan aja. Bacakan dari lembar belakangnya nggak apa-apa. Dari kelompok satu. Dari kelompok mana yang mau bacakan dulu? Kelompok satu aja dulu. Siapa? Siapa? Yang lain yang dengarkan. Nanti tinggal siapa yang waktu kelompoknya. Pakaian khusus, setrika, tempat setrika, air, dan setrika uang. Berikut pakaian rapi dan bebas khusus. Langkah-langkah 1. Mulai. 2. Siapkan tempat setrika dan ruangan. 3. Colokkan setrika, bersihin dan atur suhu sesuai jenis kain. 4. Jika menggunakan setrika uang, isi tangki air. 5. Ambil satu pakaian dari tumpukan. 6. Letakkan pakaian di papan setrika. Setrika pakaian dengan cara perlahan ke bawah. 8. Setiap pakaian adalah bagian setrika tempat pakaian yang sudah rapi. Selesai. Ada yang nanggapi? Dengar. Ada yang nanggapi nggak? Kalau tidak coba kelompok 2. Ya yang lain makanya dengarkan. Yang itu nih, bacakan yang di belakangnya. Aku bacakan ini yang di belakangnya, nanti kalian juga. Ya. Ya.
selanjutnya. Sampai diselesaikan ya, nanti dirapikan tulisannya, catatannya. Kelompok 3. Jangan dibiasakan ya, yang bagus. Coba dengarkan kelompok 3. Ya, oke. Cuci pakaian, pakai mesin cuci, pernah? Pernah ya? Ayo, jangan lebih ya. Ada lanjutkan. Waktu kita 15 menit lagi. Sampai diselesaikan. Ada lanjut lagi. Jangan mau ketiduran, apa apa? Apa tempat mau judulnya itu? Memasak nasi dengan rice cooker. Yang lain memasak dengan rice cooker dengan manual biasa beda ya. Nah, ini tadi memasak menggunakan rice cooker. Kelompok lainnya, kelompok lainnya. Nah, tempat makan. Mencuci piring kotor. Terus selesai, outputnya piringnya bersih. Kelompok terakhir, kelompok terakhir. Selesai. Bacakan dulu aja. Nah, bacakan dulu. Yang lain diselesaikan nantinya ya. Algoritma membuat kopi.
algoritma dari kegiatan kita sehari-hari ya. Ada yang membuat kopi, kemudian masak nasi, mencuci piring, mencuci pakaian, apalagi tadi? Belanja, terus apa lagi? Menyetrika pakaian ya. Dari beberapa aktivitas itu kalian sudah menyusun instruksinya. Begitu juga ada aktivitas yang lainnya ya. Untuk penyusunan instruksi, ada yang ditanyakan tidak? Untuk menyusun instruksi, ya. Ingat, komputer bekerja berdasarkan instruksi, ya. Jadi instruksi tadi kriterianya harus jelas, tidak ambigu, ada ikutan, ada masukan, kemudian efektif, ya. Apa yang terjadi jika algoritmanya tidak tepat? Apa yang terjadi kalau algoritmanya tidak tepat? Kamu buat kopi, tapi langkah-langkahnya salah. Yang terjadi apa? Baik. Yang terjadi gagal ya. Sama. Kalian buat kue atau masak nasi, tapi langkah-langkahnya salah atau takarannya salah. Outputnya kan gagal ya. Kesimpulan, algoritma itu seperti resep makanan ya. Kalau urutannya salah, kalau urutannya salah, hasilnya gagal ya. Hasilnya gagal. Jadi belajar algoritma itu kita belajar menyusun langkah-langkah secara logis dan sistematis. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Ya. Sampai di sini ada yang ditanya tidak? Kalau tidak ada, pertemuan berikutnya kita lanjut ke pokok bahasan yang lain. Kemarin kita sudah mengenal pola, sekarang algoritma. Selanjutnya kita ke struktur data. Struktur data kemarin ada dua apa aja yang kita bahas? Tree dan list ya. Tree dan graph ya. Ada dua, bisa kalian baca-baca dulu. Sampai di sini ada yang tanya tidak? Kalau tidak ada, Bapak Ibu kan kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.